Balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Sui teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga BNB. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga Mudeng. And then happy weekend dulu ya untuk teman-teman semua. Di weekend kali ini memang market agak merah. Bitcoinnya kembali koreksi dikit, tapi altcoinnya itu lebih ya koreksinya. Dan ini bisa menjadi kekhawatiran juga ya mengenai deadline tarif Trump yang sebelumnya itu di pause ya untuk 90 hari, dan ini jatuh tempo di 9 Juli teman-teman. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang membuat market khawatir juga. Ya, di sisi lain semalam itu udah ditandatanganin untuk a big beautiful bill sama Donald Trump. Ya, kurang lebih senilai 5 triliun US dollar. Nah, itu bisa menjadi katalis positif untuk setidaknya di kuartal 3 ini bisa mendapat aliran dana baru. Ya, jadi mungkin kita expect 10% sampai mungkin mentok-mentok 20% lah. Bisa dananya itu masuk di kripto, terutama altcoin, teman-teman, ya. Cuman secara short term kita pantau dulu nih jelang tanggal 9 Juli. Ini weekend, kemudian nanti di hari Senin seperti apa gitu ya. Dan kita lihat juga secara volume ini turun 20-30%-an ya. Mostly teman-teman dari Bitcoin sampai altcoinnya. And then kita akan lihat juga untuk liquidation heatmap Bitcoin. Ya, ini tentu di weekend dengan range tipis, kita lihat range atas di 108-800an dan range bawah tebal di 106-700an dolar. Jadi sekitar 2000 dolar untuk range dia bolak-balik dengan batas liquidation heatmap yang tebal di bagian atas dan bawahnya. Ya, secara short term tentunya ini kan kita lihat dari 24 jam terakhir. Kemudian untuk ini salah satu outlook ya. Kita melihat di sini ternyata sebelumnya terlihat seperti dia udah break and then dia masuk lagi. Nah, ini bisa juga mungkin teman-teman bilang, wah ini false break, wah ini bakal dump dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, itu udah mulai lah banyak komentar-komentar, wah ini false break, kemudian bearish engulfing, walaupun sebelumnya ada bullish engulfing, kemudian dia bakal dan hancur dan lain sebagainya gitu. Cuman satu ya, untuk concern saya pribadi saat ini untuk si Bitcoin, memang kalau kita lihat dari sisi trendline ini dia false break. Ya, ini kan tergantung dari sudut pandang ya. Teman-teman mau menggunakan trendline resisten ini atau trendline resisten ini yang udah kena reject 1, 2, 3, 4 kali kena reject. Ini garis orange ini, teman-teman. Dan akhirnya dia rejection. Ya. Sebenarnya koreksi yang ada ini masih sangat-sangat bisa dibilang wajar. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita lihat sebelumnya di sini adanya V formation, ya. Tuh ada V shape di sini. Tentu buying power lebih strong sehingga kita lihat ada bullish engulfing juga secara daily. Kemudian koreksi atau retracement yang ada sekarang ini terhadap bullish engulfing yang sebelumnya. Ya, jadi masih oke ya so far, dan dia juga ngefill area imbalance terdekat nih. Ini area imbalance-nya udah kefill, udah full, teman-teman, kefill secara daily. Jadi let's say kalau memang market masih di bawah turun menjelang tanggal 9, next area teman-teman bisa pantau di sini. Ada EMA21 dan juga area support sebelumnya di sekitar 106.400an sampai 106.800,6 sampai 0,5. Masih oke banget, teman-teman. Even dia turun lebih bawah lagi, ya di sini masih ada nih 0,7, 0,6. Bisa ada cuman sekedar retest aja. Cuman retestnya agak lebih ekstrim. Hopefully cuman bikin tail candle aja before dia going up lagi. Ya, entah mungkin nanti tarifnya di delay lagi atau nanti ada good news lah. Intinya soal tarif, teman-teman, ini bisa aja kejadian. Dia drop, orang-orang pada panik, and ya nggak lama nanti recovery lagi. Ya, jadi memang masih ada peluang atau chance lah setidaknya dia turun. Ya, ini bisa menjadi area pantauan ya untuk secara diri yang nanyain Bitcoin. Tapi apakah dia menjadi bearish? Ya, of course not ya, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat the bigger picture-nya, tentu ini masih bullish. Tapi kalau teman-teman mau melihat dari secara lower time frame, ya seperti 1 jam, iya. Di sini dia transisi ya. Kita lihat di sini udah di break dari low sebelumnya, ya ini tentu bearish ya. Biasa bearish secara short term. Kalau kita lihat secara time frame yang jauh lebih kecil ini 1 jam dibandingin dengan daily yang tadi tuh. Ya. Untuk secara hourly
ya memang di sini dia naiknya bertahap banget korektif. Masih ketahan di EMA 21 dan nextnya lagi kita bisa lihat ya area strong SNR sebelumnya di sekitar 108 ribuan dolar, dimana itu juga kita lihat tadi liquidation heat mapnya ini punya area liquidation yang tebal ya. Jadi kita bisa expect ya setidaknya kalau dia naik seperti ini dropnya ya, kemudian naik korektif seperti ini, dia bikin tail candle aja closing di bawah seperti ini. Nah ini punya probabilitas untuk dia setidaknya balik retest lagi ke 107 ribu dolar, even bisa drop lebih bawah lagi 105 ribuan something teman-teman. Ini bisa menjadi concern sebenarnya untuk teman-teman secara hourly, dimana weekend juga biasanya market itu nggak terlalu volatile geraknya, bermain di satu range khusus aja. Dan kalaupun adanya pump or dump ya nanti ujung-ujungnya bakal balik kandang lagi, karena mungkin cuma sekedar grab likuiditas aja sampai menunggu market di hari Senin yang biasanya lebih aktif dan lebih volatile ya untuk si Bitcoin ya teman-teman. Itu yang bisa menjadi concern sebenarnya. And then kalau kita tambahkan juga ya di sini sebenarnya juga ada area supply juga nih teman-teman ya. Di sini ada area supply juga, karena terakhir kali di situ dapat buangan cukup kuat juga ya di sekitar 108.850 sampai 109.111 dolar. Ya, ini bisa menjadi pantauan sebenarnya. Ya beberapa area tadi ini menjadi obstacle untuk si Bitcoin terdekat. Jadi ya antisipasi aja kalau memang dari sini dia naik cuman sekedar retest kemudian drop lagi, dan ya mungkin aja nanti dia malah adanya fase atau memasuki koreksi jalan tanggal 9 ini, nanti mungkin dia terbentuk yang namanya ABC ya, bisa juga teman-teman. Bentar, coba kita nih ya, mungkin seperti ini nih A, and then ini B, and then mungkin ini C, bisa dia drop lebih bawah lagi zigzag gitu ya, mungkin sekitar 105 ribuan dolar, turunnya korektif before dia going up lagi ya bisa teman-teman ya. Jadi antisipasi aja untuk skenario koreksi lanjutan si Bitcoin ya. Cuman harapan gimana ya, harapan pengennya sih up ya, pengennya rally teman-teman. Tapi kalau misalkan market menunjukkan oke, kita secara short termnya masih koreksi seperti ini, ya udah kita follow up aja dulu gitu ya. Kemudian untuk SUI, nah ini SUI ini sendiri juga masih tertahan ya di bawah trend resisten yang strong. Itu wajib banget di break secara daily time frame. Nah meanwhile kalau kita lihat lebih detail lagi ya, ini area-area sebelumnya coba akan saya hapus ya teman-teman di sini. So far dia sudah mulai adanya transisi ya. Dari tadinya kita bisa lihat momentumnya ini, ataupun ditambahkan tekanan resisten ya, tuh. Dia bikin lower high, lower high, lower low, lower low ya. Somehow dia nggak bikin lower low baru ya, di sini low. Dia perlahan terus ya mempertahankan levelnya di atas low level sebelumnya atau swing low-nya dia pada 22 Juni, teman-teman. Dan yang menariknya adalah secara daily time frame. Di sini kan kita lihat oke, dia naiknya bertahap. Waktu adanya rejection, dia nge-fill atau retest aja nih. Ya, di area sini. Ini kalau misalkan kita lihat di lower time frame pasti menjadi area demand nih, area ini. Ya, dia nge-fill, ya retest, dia ngetest doang, kemudian closing di atas dan sekarang baru adanya bull candle walaupun tipis. Ya, ini menandakan masih sepowerful itu dari sisi buying powernya SUI, salah satu koin yang kita lihat secara daily pergerakan ini masih cukup oke. Ya walaupun naiknya ini masih bertahap. Ya mungkin teman-teman bisa lihat juga, wah di sini adanya trendan resisten, di sini juga adanya trendan support, dia bergerak di dalam sebuah rising wedge atau channel bahaya ini bisa juga. Ya kemudian ditambahin lagi di sini, wah di sini ada area supply juga teman-teman. 3,03 sampai 3,16 dolar. Nah, ini bisa menjadi area pantauan terdekat gitu. Sama kalau memang dari range ini dia kena reject, ya teman-teman bisa persiapkan ya, the worst areanya akan balik ke 2,1 sampai 2,3 dolar teman-teman. Cuman ya invalidasinya adalah walaupun dia rising wedge seperti ini, ketika kita masuk minggu depan ya dia sukses break kayak gini, nah ini sekaligus menginvalidasi skenario terburuk tadi dan peluang untuk dia ngetes ke 3,7 dolar sekaligus trendan resisten ini. Dan juga di sini ada area resisten tuh, ini menjadi lebih besar chance-nya kalau memang area ini nih ya 3,1 dolar ini harus mampu wajib di break sama SUI ya, at least 1 minggu ke depan lah. Ya, jadi butuh secepatnya, walaupun kita lihat dia korektif bukan berarti pasti dump ya.
Karena beberapa kali pun kita melihat ya mungkin di pergerakan-pergerakan yang lain. Nah ini contohnya kayak gini juga nih teman-teman. Naik ke korektif nih ya, tuh di dalam channel atau rising wedge, somehow dia break, creating base di atas, kemudian dia lanjutin rally-nya gitu. Jadi nggak melulu pasti ya, karena nggak ada yang pasti teman-teman. Dan lagi kita melihat juga reaksi terakhir dari sisi buyersnya ini masih memberikan harapan yang cukup besar untuk SUI bisa break ya dari supply dan juga trend resistannya. Makanya kita butuh follow up yang bagus di minggu depan itu untuk SUI ya. Kemudian untuk secara 4 jam, nah ini 4 jamnya bagus banget tuh. Kita lihat tuh reaksinya. Dia hit di sini nih area demand, dia hit closing di atas, dan walaupun sekarang mantulnya masih tipis-tipis gitu ya karena weekend juga kan teman-teman. Jadi mungkin kita bisa expect pergerakannya. Ini kalau saya boleh tambahkan, ini range bawahnya ya 2,7. Untuk range atas di sini pasti swing high terakhirnya dia 3,02 sampai 3,08 dolar. Yaitu untuk area pantauan atau range sideway-nya dia, batas atas dan bawah di weekend kali ini sampai nanti masuk Senin. Kita lihat nanti break mana duluan gitu. Cuman untuk secara short term-nya bisa dipantau di antara dua range ini dulu aja. Paling itu teman-teman yang bisa saya update untuk video kali ini SUI dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali ya sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.